Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparto, CGP Angkatan 9, guru SMA Negeri 8 Oku, akan memaparkan hasil diseminasi budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing dan motivator yang luar biasa, kepada Bapak Elan Lesmana selaku fasilitator dan Ibu Leni Bestriana selaku pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan tertib jika didukung penerapan budaya positif. Budaya positif akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid bisa belajar aman, nyaman, dan bahagia. Kondisi guru dan tenaga pendidik SMA Negeri 8 Oku tidak semua paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata. Tujuan dari aksi nyata adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan dengan bukti: 1. Guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas. 2. Adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. 3. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi. Lini masa yang akan dilakukan: 1. Membuat perencanaan kegiatan. 2. Membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide PowerPoint. 3. Berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai sosialisasi dan jadwal kegiatannya. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan sejawat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. 3. Sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, guru SMA di Papua yang hadir, akan kasih atas. Kemudian tak lupa mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul di sini. Kemudian salam senantiasa kita katakan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini mohon izin dan berkenannya saya berdiri di depan ini tidak lain adalah sebagai tugas modul aksi nyata, yaitu modul 1.4. Di sini adalah diseminasi tentang budaya positif yang nantinya mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah SMA Negeri 8 Oku. Baiklah Bapak Ibu, mobil saya yaitu sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya bisa berdiri di sini sumbangsih yang sangat besar sekali yang memberikan motivasi tiada henti. Yang pertama diperkenalkan Bapak Elan Lesmana
selaku fasilitator kami. Beliau ini adalah sebagai pengawas SMP, yaitu di Kabupaten Cimahi. Kemudian ibu yang luar biasa, Ibu Leni Destriana, selaku pengajar praktik. Beliau di sini adalah sebagai guru dan punya tugas tambahan yaitu wakil bidang kesiswaan negeri 2 Oku. Berikutnya, diseminasi ini adalah tujuannya yaitu guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif, sekolah tertib, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep-konsep inti yang dipelajari dalam modul 1.4 yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan untuk yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif diartikan sebagai pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Berikutnya, untuk yang kedua, yaitu teori kontrol. Teori kontrol, di dalam teori kontrol ini dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimiliki. Saya lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia ini pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Apa ini motivasi internal? Nah, motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan
nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini perbedaan antara motivasi internal dan motivasi eksternal. Berikutnya untuk yang materi keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara untuk mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung ternyata di sini akan menghambat potensi murid. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan. Ternyata di sini bukan kemerdekaan, dan tentunya ini akan mematikan motivasi internal seseorang. Lanjut untuk materi yang keempat, posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Yang pertama, kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, ini sebagai manajer. Lalu manakah di sini yang baik untuk diterapkan sebagai kontrol guru pada siswa atau muridnya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Oke, bisa Bapak ya? Sebagai pemantau? Oke, bisa. Sebagai manajer? Oke, bisa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika kita berposisi sebagai kontrol, mana kira-kira di sini adalah yang sering kita lakukan? Dari 1 sampai 5. 1. Nomor 1. Oke. Mungkin ada yang lain selain nomor 1? Nomor 2 ya. Nomor 4. Nomor 3, nomor 4. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Ini adalah terbagi menjadi 2 sebenarnya. 1 dan 2 inilah yang masuk dalam kategori namanya identitas gagal. Dari 3 sampai 5 ini adalah yang namanya nanti masuk kategori dalam identitas sukses. Artinya Bapak Ibu, kita pilih yang gagal atau yang sukses? Sukses. Oke, jadi di sini adalah kita nanti perlu mengubah paradigma kita Bapak Ibu ya. Ternyata yang 1 dan 2 ini masih masuk dalam kategori identitas yang gagal. Ini untuk yang sukses ini adalah dari 3 sampai ke 5. Mana yang paling baik di sini dari 3, 4, dan 5? 5. Oke, tentunya nanti kita berusaha untuk ya memposisikan kontrol guru ini adalah di poin yang ke-5. Saya lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu materi yang ke-6. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua,
kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Keempat, kebutuhan untuk kesenangan. Dan yang kelima ini adalah kebutuhan penguasaan. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Keyakinan kelas ini tadi sebagai tujuan dari apa yang menjadi inspirasi presentasi hari ini adalah tentang keyakinan kelas, dan mudah-mudahan ini nanti Bapak Ibu terutama wali kelas ini nanti akan menerapkan ini di kelas masing-masing dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, karena masing-masing ini bisa yaitu membuat keyakinan kelas ini. Misalkan Pak Anggi guru mata pelajaran sejarah, ketika Pak Anggi masuk ini juga bisa membuat keyakinan kelas khusus untuk mata pelajaran ketika berlangsung mata pelajaran sejarah. Kemudian Pak Roni misalkan pembina pramuka, eskul pramuka. Di sana juga bisa diterapkan tentang keyakinan bukan kelas, tapi di situ adalah keyakinan ya ekstrakurikuler pramuka. Kalau Pak Danang berarti mata pelajaran Pak ya. Oke, nanti bisa diterapkan juga di sana. Artinya di sini tidak terfokus di wali kelas, tapi intinya di sini adalah berlaku untuk ketika belajar di kelas. Apa di sini keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya ini adalah universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas ini tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini juga merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Oke, saya lanjutkan. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama guru dan murid, ini termasuk yang dikategorikan dalam kesepakatan. Karena di sini ada kesepakatan dan ada keyakinan kelas. Mudah-mudahan yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu selaku wali kelas di sini adalah kesepakatan Bapak Ibu ya, betul ya. Nah, ini ada dua istilah. Yang pertama kesepakatan dan yang kedua adalah keyakinan. Saya ulangi, untuk kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif ternyata di sini akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Mungkin di sini banyak yang perlu dieksplor lagi Bapak Ibu ya, karena selama ini yang digunakan atau diterapkan itu adalah kesepakatan.
Mungkin untuk istilah keyakinan itu mungkin ya istilah dari. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau diungkapkan atau ditanyakan atau ya untuk diskusi kita saat ini. Silakan Bapak Ibu. Kenapa ini mesti harus keyakinan? Dan ya, kenapa kita nantinya harus meninggalkan yang kesepakatan? Padahal sebenarnya kalau ditinjau di sini ada korelasi sebenarnya antara kesepakatan dan keyakinan. Bagus sekali Pak Rianto ya. Saya menambahkan Pak. Ya, silakan Pak Des. Dari kata sepakat ini sebetulnya masih 50-50 ya menurut saya. Artinya sesuatu hal yang harus merendahkan itu ada sesuatu hal yang diikhlaskan. Sehingga dengan saling rasa menerima untuk menjalankan kesepakatan. Sedangkan dari kata keyakinan ini adalah suatu rasa di mana di kedua belah pihak ini sudah sama-sama setuju tentang kesepakatan yang dijalin bersama, sehingga ketika sudah semuanya ikhlas dengan sepenuh hati sehingga diyakinkan sehingga menentukan namanya seperti itu pemahaman saya Pak. Oke, bagus sekali Pak Des. Jadi ya betul sekali. Intinya di sini bahwa memang untuk sepakat ini ya sebenarnya ini juga dua pihak Pak Des ya, yaitu antara siswa dan guru. Sebenarnya tujuannya pun sebenarnya sama ini, untuk kebaikan semuanya. Pak Rianto, betul sekali ya. Ternyata di sini Pak Rianto, antara kesepakatan dengan keyakinan ini adalah suatu ketika bisa beriringan. Artinya di sini bahwa ternyata kesepakatan di sini yang mempunyai nilai-nilai positif ini juga disebut sebagai keyakinan. Nah, mungkin ada ya sedikit pencerahan di sini Bapak Ibu ya. Artinya sebenarnya keyakinan ini adalah semuanya nanti isinya adalah tentang nilai-nilai yang positif. Mungkin seperti itu untuk menjelaskan di sini tentang apa ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, proses untuk pembentukan keyakinan kelas, mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi, terutama di sini adalah untuk yang kualitas. Ternyata di sini ada ya proses yang dilalui untuk membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini nanti adalah bertujuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Prosesnya yang pertama adalah tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Ini proses yang pertama. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Jadi yang keempat, ubah ide
menjadi keyakinan kelas. Jadi dari proses ketiga, maka ini nanti Bapak Ibu baru mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Idenya adalah dari murid. Yang kelima, setelah terbentuk keyakinan kelas, maka di sini adalah tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Seperti yang dilakukan, yaitu proses segitiga restitusi. Ini pasti. Mungkin ini sudah istilah baru Bapak Ibu. Apa ini segitiga restitusi? Awalnya ini adalah restitusi. Restitusi ini diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang dimaksud dengan restitusi. Ternyata ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan mulia, dan mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Dan di sini ada tiga unsur segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Seperti ini Bapak Ibu, untuk saya ulas sedikit. Tadi misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau diulas di sini, ketika saya melihat ini mungkin langsung saja untuk realnya Bapak Ibu ya, saya tunjukkan. Ada beberapa contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ini saya ambil dari kelas 12 IPA 2. Nota kesepakatan kelas 12 IPA 2. Oke, seterusnya tahun pelajarannya ini 2022 sampai 2023 semester genap. Saya contohkan yang pertama, mengeluarkan baju. Kemudian di sini ada sanksi yang dituliskan, yaitu push up 20 kali. Oke, rok dan celana ketat ini ditutup. Ini Bapak lihat ya. Kemudian yang kedua, telah datang dan mengikuti belajar, maka ini sanksinya adalah lari keliling lapangan upacara 5 kali. Oke, dan seterusnya sampai 12. Semuanya yang sudah disepakati ya. Kemudian ada sanksi yang diberikan. Ini kalau tadi dalam posisi kontrol ini masuk di mana Bapak Ibu? Satu. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sebenarnya kita bandingkan dengan keyakinan.
keyakinan di sini adalah nanti ketika kita ya berproses belajar mengajar di kelas, selalu ada yang namanya pelanggaran, saudara, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, lalu bagaimana di sini? Karena keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang dibuat, ini adalah masuk dalam kategori itu adalah identitas sukses. Tanpa ada hubungan, tanpa ada membuat merasa bersalah. Ada permasalahan, kemudian nanti masalah ini nanti akan diselesaikan dengan dirinya sendiri, supaya nanti kesalahan ini tidak terulang lagi, tanpa ada hukuman dan ada buat rasa siswa bersalah. Makanya di sini muncul istilah restitusi. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama ini menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nanti saya tunjukkan bagaimana untuk video yang mungkin saya buat. Ketika di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, dan siswa ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya tidak ada video yang sebagai contoh tentang segitiga restitusi siswa yang sebenarnya ini adalah tidak mengumpulkan tugas. Ketika waktu yang sudah ditentukan ternyata ada sudah ada. Menurut Bapak Ibu, misalkan si anak ini tidak mau mengumpulkan tugas, itu kira-kira nilai apa yang tidak dilakukan, nilai kebajikan apa yang tidak dilakukan oleh si anak? Oke, bisa masuk tanggung jawab, bisa masuk di kedisiplinan. Itu nanti tergantung dari masing-masing kelas untuk memasukkan nilai kebajikan ini sebagai keyakinan. Oke, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Silakan disimak. Maaf nanti kalau tidak sebelumnya saya tampilkan. Saya akan dan yang ketiga saya akan mengerjakan sesuatu dan mengumpulkannya. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ada permasalahan yang dilakukan, saja pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, tanpa ada yang namanya hukuman atau membuat rasa bersalah sebenarnya. Segitiga restitusi. Baik. Nah, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi dicontohkan si Dimas, nama aslinya yang melakukan pelanggaran saja, tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Ternyata alasannya adalah karena Dimas capek. Bagi si guru ini tidak langsung menyalahkan capek dan segala macam. Nah, yang si guru ini menyatakan bahwa semua orang pasti mempunyai rasa capek, termasuk gurunya juga punya rasa capek. Inilah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi si anak
itu sebenarnya menyadarkan dirinya sendiri. Ketika ada kekeliruan, kesalahan atau permasalahan yang dilakukan, si anak ini ditanyakan, yaitu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, guru tadi menyatakan atau menanyakan di sini, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang mana yang tidak ditaati? Dengan seperti itu, siswa itu sebenarnya menyadari ada keyakinan kelas di sini yang tidak dijalankan dengan baik. Jadi langkah yang seperti itu, itulah yang disebut sebagai validasi tindakan yang salah. Berikutnya, yang ketiga, ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, di akhir tadi dulu itu menanyakan dengan si Dimas, si anaknya. Ketika ada keyakinan kelas yang tidak dijalankan dengan baik, solusi apa di sini yang bisa dilakukan oleh si anak supaya nanti tidak terulang lagi pelanggaran yang dilakukan oleh si Dimas. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu peranan dari segitiga restitusi. Jadi kalau kita melihat, ya, mudah-mudahan ini bisa terbedakan Bapak Ibu. Nota kesepakatan kelas 12 IPA 2, sanksinya. Kira-kira ini sanksi ini, apakah ini memang dibuat secara bersama-sama disepakati, atau ini adalah dari guru? Oh, ini dari anak. Ya. Nah, oke. Artinya sanksi yang dibuat ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Namun di sini ada pembedanya dengan segitiga restitusi. Jika si anak ini mengeluarkan baju, push up ini 20 kali. Nah, ketika push up 20 kali, mungkin di sini ada hal yang dirasakan oleh siswa yang tidak enak. Mungkin ada rasa capek, lelah, mungkin juga ada rasa malu. Malu Iya, malu ya. kalau capek sudah resiko. Iya, sudah resiko kalau ini. Oke, jadi ada sebenarnya perasaan yang tidak enak. Dan di sini memungkinkan untuk berulang kembali. Kenapa demikian? Rasa tidak ikhlas. Betul sekali Pak ya. Dipaksakan, betul sekali. Karena kalau kita melihat untuk yang restitusi itu adalah motivasi yang muncul, itu adalah motivasi yang internal, motivasi yang dibangun dari dalam dirinya sendiri. Kalau ini sifatnya adalah motivasi yang eksternal. Nah, ketika motivasi internal di sini yang restitusi, ini adalah kalau kita bayangkan seperti keimanan, keyakinan. Kita, misalkan maaf ini untuk yang muslim, ini adalah ya punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Artinya sholat yang kita kerjakan itu adalah kita yakini, kita dan dijalankan karena ada motivasi dari internal atau dari diri sendiri. Dan yakinlah Bapak Ibu, untuk yang motivasi sifatnya yang internal ini itu jauh lebih kuat dibandingkan yang motivasi eksternal. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya tampilkan
sedikit. Mudah-mudahan ini bisa ya menambah wawasan kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian. Sekiranya di sini ada ilmu yang bisa diambil atau bermanfaat, ya itu adalah harapannya. Dan semoga kita semuanya juga sama-sama belajar, karena saya juga baru belajar, baru sedikit ilmu yang biasa yang mengerti. Dan alangkah baiknya walaupun ilmu yang sedikit ini bisa ditularkan kepada Bapak Ibu, dan ini juga supaya bisa menjadi motivasi Bapak Ibu sekalian. Sebelum di sini saya tutup Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang akan ditanyakan, ada yang mungkin ya memberikan masukan, sumbang saran dan seterusnya. Saya Yang ini awal dari saya ya Pak. ya silakan Pak. Kebetulan saya juga di sekolah di kelas, tepatnya di kelas 11 ada banyak kasus mungkin yang ditanyakan tadi ketika anaknya bersikap respect terhadap dirinya sendiri. Terkadang kita juga menemukan siswa di mana dia dengan dirinya sendiri pun acuh. Nah, di situ level kita dalam menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah ini akan membutuhkan waktu yang ya, atau kerja keras. Dan saya rasa dibutuhkan kesabaran yang lebih. Nah, reputasi yang terjadi itu mungkin yang kita tanyakan sampai batas mana. Sedangkan di aturan sekolah sendiri ada klausul bahwa pelajar siswa ya keaktifan dalam belajar mengumpulkan sekian persen. Adakah batasan yang kita sediakan untuk mencapai target ini? Di mana letak kendalanya adalah keamanan siswa sendiri rasa aku tidak dengan Terima kasih Mas Madi. Ini sangat baik sekali karena ini adalah sebenarnya real yang terjadi di kelas atau secara umum di sekolah. Kira-kira ya seperti ini yang terjadi. Memang ketika kalau saya langsung praktis ya di sini kaitan langsung dengan keyakinan, dan dari keyakinan itu adalah nanti tidak lanjutnya bukan sanksi tapi segitiga restitusi. Memang ini sesuatu yang tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Itu adalah motivasi internal dari siswa ini juga perlu ditumbuhkan. Untuk menimbulkan motivasi internal, inilah yang sebenarnya sulit. Jadi PR untuk kita semuanya. Karena ini tidak satu komponen yang terpisah sebenarnya. Tetapi ini juga akan berkaitan dengan komponen yang lain. Saya contohkan. Misalkan ada si anak, si A, ada masalah di sekolah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, si B ini ya maaf punya keunikan tersendiri. Ya mungkin ada sesuatu yang ya dengan keyakinan atau kesepakatan yang selama ini digunakan itu terjadi pelanggaran. Nah, tentunya untuk menimbulkan motivasi internal itu tidak serta-merta kita langsung menggunakan segitiga restitusi langsung selesai masalah. Karena ada kemungkinan ketika segitiga restitusi ini dijalankan, ada kemungkinan si anak akan mengulang kesalahan yang dilakukannya.
dan mungkin bisa lebih dari satu kali. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri ini adalah tentunya ada siswa tertentu yang membutuhkan pendekatan personal yang lebih. Inilah Bapak Ibu, mungkin dibutuhkan ya, kesabaran, waktu, tenaga, dengan menghadapi untuk murid yang seperti si B ini. Salah satunya seperti itu tadi, kita ajak ngobrol bersama secara personal. Kira-kira ada sesuatu yang mungkin menjadi permasalahan bagi si siswa ini. Ternyata permasalahan kalau kita amati itu juga tidak sederhana. Ada yang masalah muncul di kelas, di sekolah. Ada juga yang masalahnya muncul keluarga. Ini hanya salah satu contoh untuk komponen yang ya dikembangkan si anak ada yang mempunyai ya kekhususan seperti ini. Tetapi ya yakinlah Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini sebenarnya sangat baik sekali karena ini adalah membangun motivasi dari internal. Nah, ketika di sini ada kekeliruan atau kesalahan, si anak ini menyadari bahwa dia mungkin di sini adalah ada kekeliruan yang dilakukan. Kemudian menyadari ada sesuatu nilai kebajikan yang tidak dijalankan. Bisa menyadari langkah apa yang sebenarnya diambil oleh si anak itu sendiri. Itulah Bapak Ibu para teman yang kita gunakan sekarang ini, itu segitiga RS. Maaf karena untuk yang materi yang lain itu sebenarnya kalau disampaikan satu jam. Jadi saya hanya mengambil tetapi saya berbicara yaitu tentang yang sedikit di sini untuk membuka wawasan kita tentang apa itu keyakinan dan nanti kita ada suatu masalah atau ada di sini yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, sesuai dengan tujuan yang saya ambil hanya ya dua hal sebenarnya. Awalnya ini adalah tujuannya mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi inilah sebenarnya tujuan pemahaman dari yang saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Oke, ini kita berikan aplaus yang meriah untuk silakan Bapak Ibu, ada yang lain yang mau ditambahkan, sumbang saran atau pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan sarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hal yang baru tergantung dari kelompok itu. Kalau kami pernah di tamu tahanan yang terdiri siswa yang menikah dan IPS yang antara kalau saya maksudnya IPS satu rumpun dengan yang sama. Tapi kalau misalnya di S itu kan agak kadang kalau kita ingin membaca
yang terjadi malah kesepakatan. Akhirnya kita ada nilai sanksi-sanksi yang sifatnya di komunitas gagal lagi. Nah ini malah justru mereka mengatakan, Pak, daripada saya memaksakan itu lebih baik saya lari aja Pak, saya ikhlas ngelari. Insya Allah enggak ini apa namanya ini merupakan kita ikhlas, saya nggak tinggal. Ini memang ikhlas sekali dengan tujuan saya yang berbeda. Nah, gimana kalau saya tindakan Dia lebih memilih lebih berlari. memilih lari atau hukuman ketimbang menjalankan tugas itu. Nah, ini mungkin gimana cara solusinya agar sepakatan itu suatu keyakinan dimana nanti pas pada waktu dan bisa menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kita perlu sesuatu itu tidak hanya dalam internal, pasca dan internal dari sana. Kadang-kadang motivasi internal itu bisa terbangun karena eksternal. Misalnya, ya pada suatu saat mereka akan berubah setelah orang tua meninggal karena merasa kehilangan, terus berpikir yang lebih dalam sehingga berusaha memperbaiki diri dan tunjukkan agar orang tua saya di akhirat biar bahagia dan berusaha untuk menjalankan. Nah mungkin perlu juga eksternal ini masukan dan motivasi eksternal juga bergunakan dan tinggalkan untuk memantik agar internal tumbuh. Jadi ini pendapat saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roni, pertanyaannya bagus sekali. Dan ini saya juga Pak Roni ya, memahaminya ya. Sebenarnya kalau saya pribadi berpendapat bahwa anak ini sebenarnya sudah menyadari sebenarnya. Maaf, yang pertama tadi tentang eskul pramuka ya. Kira-kira Pak Roni di eskul pramuka sudah ada kesepakatan dengan ekstra yang saya buat? Pada saat yang dibina itu kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan kegiatan. Pertemuan harian pada saat itu memang kesepakatan kita kita mengadakan kesepakatan. Tapi permasalahan kesepakatan itu dalam bentuk tata salah satu Jadi ya sudah bagus Pak Roni ya. Tapi mungkin nanti ke depan langkah baiknya ketika yang ini adalah ditulis. Karena otomatis ketika ditulis orang masih ada yang apalagi tidak tulis. Dan di sini Pak Roni, kalau saya lihat si anak ini sebenarnya sudah menyadari kesalahan. Itu sudah bagus sebenarnya kalau menurut saya. Sudah bagus. Hanya menyadari kesalahan ini tentunya di sini adalah ya nanti tindakan yang dilakukan itu memang yang bermanfaat. Contohnya kalau tadi Pak saya misalkan menyadari saya melakukan pelanggaran ini, saya lari saja. Mungkin nanti lebih bermanfaat ketika di sini adalah diganti dengan kesadaran ini diganti dengan yang lebih bermanfaat. Kalau saya langkah anak ini sudah baik, sudah menggunakan restitusi Mas. Hanya nanti ketika solusi yang dia ambil untuk memperbaikinya adalah solusi yang positif, yang bermanfaat. Itulah yang saya tanya. Jadi silakan nanti anak, ya kamu sudah menyadari melakukan pelanggaran seperti ini misalnya. Otomatis nanti ya untuk memperbaikinya ya misalkan jangan berlari. Ambil nanti adalah aksi yang tentunya bermanfaat. Yang kedua itu betul sekali. Sebenarnya di sini adalah motivasi eksternal itu diperlukan, tetapi bukan. Salah satunya keteladanan itu sebenarnya motivasi eksternal itu membawa nanti ya motivasi internal itu bawa bicara
Eh, karena di sini arahnya yang sebenarnya mau dibangun ini adalah saja motivasi yang internal sebenarnya. Tapi untuk mewujudkan motivasi yang internal ini ada berbagai cara. Salah satunya seperti itu. Tapi saya tekankan bahwa di sini bahwa muaranya itu adalah motivasi internal. Karena permasalahannya seperti itu. Ketika motivasi yang terbangun itu masih eksternal, ketika yang memberi motivasi eksternal itu tidak ada, otomatis di sini menjadi masalah bagi si anak tersebut. Jadi memang yang perlu ditanamkan ini adalah motivasi internalnya. Ketika motivasi internal ini sudah terbangun, maka yang eksternal ada atau tidak itu sudah tidak mempengaruhi yang daya positif ya. Ini bisa dimungkin Pak ya. Mungkin ini kalau masih ada mungkin saya beri kesempatan satu lagi waktu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang bertanya sebelum nanti saya tutup sudah sore ya. Silakan. Kalau ada satu lagi, ya, silakan Ibu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Kemudian dari pertanyaan ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian pasti akan berulang ya. Iya, ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Iya. Adakah apa ya? Karena saya pernah mengalami sebagai wali kelas, apakah guru mata pelajaran yang saya ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas seperti itu, sudah saya sudah saya menggali kan apa permasalahannya, apa tidak mengerjakan tugas, apa kemudian kira-kira sanksinya apa. Mungkin karena ada kalimat sanksi tadi, sanksinya juga sudah diarahkan ke yang lebih positif, bukan berlari mengelilingi lapangan atau kalau saya biasanya memberikan sanksi karena mereka agar mengingat materi yang tidak dikerjakan, jadi diulang dua kali seperti itu saya biasanya. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan, adakah trik atau strategi ya dari segi tiga restitusi ini, ada nggak kemungkinan ketika kita bina itu apa ya mantap dan tidak muncul kembali seperti itu Pak? Bisa tidak seperti itu? Harus berulang-ulang kayak apakah harus memang seperti itu atau ada trik tersendiri agar pelanggaran yang dilakukan tersebut tidak diulang kembali, setidaknya dengan bukan siswa yang sama seperti misalnya kalau berulang tuh siswa yang berbeda seperti itu ya. Terima kasih Pak, itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu ya pengalamannya ya. Dan mungkin ini juga dialami oleh semua guru sebenarnya ya. Sama dengan Pak Agus tadi. Ini betul sekali sebenarnya. Kalau kita pernah melakukan namanya PTK, itu ada tindakan yang kita lakukan ke siswa. Ternyata mungkin tindakan yang kita lakukan itu tidak berhasil, atau inilah yang namanya kita istilahkan siklus. Sehingga ketika melakukan PTK ini ada siklus satu, siklus kedua, mungkin lebih dari dua mungkin, sampai ditemukan yang paling baik. Iya. Jadi pada intinya sebenarnya restitusi hampir seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan sampai seberapa kali harus ada sanksi. Ketika ada masalah itulah yang dilakukan. Jadi intinya sebenarnya di sini adalah
Ya menanamkan kesadaran diri, motivasi diri. Memang butuh sekali. Ketiga di sini, motivasi diri atau motivasi internal itu akan sulit untuk mewujudkan ya budaya yang positif seperti itu. Atau di sini adalah menjalankan keyakinan pasti. Inilah sebenarnya tugas guru yang paling berat, yaitu ya inilah menumbuhkan motivasi internal. Persis seperti tadi yaitu keimanan. Kalau ketika orang punya keyakinan, ya punya motivasi internal, otomatis bisa melaksanakan dengan tertib apa yang memang menjadi ya kewajiban dan tugasnya sebagai manusia yang berkaitan dengan ya Tuhan kita. Ini yang paling sulit karena kita sendiri namanya keyakinan keimanan ini sama seperti gelombang. Ada kawannya naik, ada kawannya turun. Turunnya terlalu lama, naiknya sedikit. Betul nggak ya Pak? Iya. Kira-kira seperti itu. Inilah yang paling sulit. Tetapi yakinlah ketika di sini motivasi internal ini sudah ada, betul. Anak dengan sendirinya memang bisa tanpa harus ada motivasi dari eksternal dan mudah-mudahan tidak mengulang lagi. Kalaupun ada permasalahan yang bilang wajar namanya manusia, ya, mungkin keliru atau hilang ya. Kira-kira seperti itu juga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, atas perkenalannya. Mudah-mudahan di sini ada ya ilmu atau pengetahuan yang bisa bermanfaat, yang bisa kita ambil untuk kita semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian ini ya, kurang baik, kemudian kurang tersusun, kemudian juga masih banyak yang materinya mohon dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian mudah-mudahan ilmu yang ya seperti ini bisa kita terapkan dan barokah untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Andriani, rekan guru dari Bapak Suparto di SMA Negeri 8 Oku. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Suparto yang telah berbagi praktik baik melalui diseminasi budaya positif. Menurut saya, diseminasi yang telah dipaparkan Pak Suparto tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi sangat penting diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif, sekolah tertib, dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Betul bahwa untuk membangun budaya positif dalam mewujudkan murid berkarakter perlu dimunculkan motivasi internal murid. Demikian juga, guru perlu mengetahui posisinya untuk menjadikan diri sebagai guru dengan identitas sukses membangun budaya positif di sekolah. Semoga budaya positif dapat diterapkan di SMA Negeri 8 Oku. Guru menunjukkan identitas sukses dan murid berkarakter mulia dengan motivasi internal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.